Universitas Diponegoro atau yang disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang beralokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Tembalang yang terdiri dari 13 fakultas dan kampus utama lainnya terletak di Peleburan. Universitas Diponegoro terus menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip sekarang juga telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip juga telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu jujur, adil, berani, dan peduli. Universitas Diponegoro mengadakan KKN setiap tahunnya. Selain KKN reguler, Universitas Diponegoro juga mengadakan KKN tematik. KKN itu sendiri adalah salah satu mata kuliah wajib Universitas Diponegoro yang harus diselesaikan sebagai syarat kelulusan kegiatan KKN. Adapun tujuan dari kegiatan KKN itu sendiri adalah untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ke mahasiswa. Pada tahun 2021 ini sangatlah berbeda daripada KKN sebelumnya, karena mengadakan KKN tematik secara individu di kampung halaman masing-masing peserta KKN. Untuk kegiatan KKN itu sendiri diselenggarakan selama 42 hari atau sekitar 6 minggu yang terhitung sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 28 November 2021 dengan mengusung tema yang berjudul Sinergitas antara Akademisi dan Pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Dengan dua program wajib dari universitas yaitu program terkait percepatan vaksinasi atau imunisasi dasar lengkap. Yang kedua, program terkait pemberdayaan masyarakat pencegahan dan penurunan COVID-19, serta dua program tambahan dari UNICEF. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pelaporan 3M ke UNICEF melalui WA. Yang kedua, melakukan pendataan kartu pantau cepat atau imunisasi baruda. Perkenalkan, saya Linda Purnawijaya Arisanti, biasa dipanggil Linda. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019. Saya merupakan bagian dari KKN tematik Universitas Diponegoro periode 2020-2021 yang beralokasi di salah satu desa yaitu Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Blora sendiri terdiri dari 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa. Salah satu kecamatan di Kabupaten Blora adalah Kecamatan Blora sendiri yang terdiri dari 16 desa. Salah satunya adalah Desa Jepangrejo. Desa Jepangrejo merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 11.870 km persegi atau sekitar 14,8% dari luas Kecamatan Blora. Desa ini luasnya hampir sama dengan penjumlahan luas wilayah 10 desa lain di Kecamatan Blora. Jumlah penduduk Desa Jepangrejo terhitung pada Desember 2020 yaitu sekitar 5.388 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar 2.692 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu sekitar 2.696 jiwa dengan jumlah kakak yaitu sekitar 1.767. Untuk Desa Jepangrejo sendiri terbagi menjadi 4 dusun. Yang pertama, Dusun Jasem, kedua Dusun Gustan, ketiga Dusun Gelagahan, dan yang terakhir Dusun Gunung Pencak. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Jepangrejo adalah sebagai petani, pedagang, dan buruh bangunan. Hampir sebagian wilayah Desa Jepangrejo dikelilingi oleh persawahan. Untuk di Desa Jepangrejo sendiri, terdapat 3 sekolah dasar yaitu SDN 1 Jepangrejo, SDN 2 Jepangrejo, dan SDN 3 Jepangrejo. Sedangkan untuk sekolah dasar yang saya pilih untuk membantu menyukseskan program KKN ini yaitu SDN 1 Jepangrejo. Di Desa Jepangrejo terdapat satu bidan desa yang terletak di Dusun Gustan yaitu Bidan Desi yang ditugaskan untuk membantu melayani kesehatan masyarakat di Desa Jepangrejo. Dan juga terdapat satu gedung gabungan kelompok tani atau Gaboktan yang merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Yang fungsinya antara lain, yang pertama, melakukan satu kesatuan unit untuk memenuhi kebutuhan pasar, yang kedua, penyediaan saprotan atau pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya yang disalurkan kepada petani melalui kelompok, yang ketiga, penyediaan modal usaha dan menyalurkannya secara kredit atau pinjaman kepada para petani yang membutuhkan, yang keempat, melakukan proses pengolahan para anggota, yaitu berupa penggilingan, pengolahan,
penggepakan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah. Serta yang terakhir, menyelenggarakan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang atau industri hilir. Setelah dilakukan survei, permasalahan yang dihadapi Desa Jepangrejo adalah yang pertama, masih banyak sekali anak-anak di Desa Jepangrejo yang masih belum taat protokol kesehatan 5M selama pandemi berlangsung, khususnya anak-anak di SDN 1 Jepangrejo. Meskipun terlihat sepele, namun hal tersebut sangat dapat membantu dalam mencegah penularan rantai COVID-19 yang rentan sekali menyerang anak-anak. Yang kedua, masih banyak sekali warga yang awam dan tidak percaya akan COVID-19 sehingga banyak yang tidak mau melakukan vaksin dan sulit untuk menerapkan protokol 5M. Padahal, hal tersebut sangatlah bermanfaat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya serta dapat memutus rantai penularan COVID-19. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilaksanakan beberapa program diantaranya yang pertama, Undip Gustusko atau sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M dari Undip untuk SDN 1 Jepangrejo dengan sasarannya yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tujuan program ini adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M dan di sini juga ditambah dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar serta etika batuk yang baik dan benar. Dengan harapannya yaitu anak-anak dapat menerapkan protokol kesehatan 5M, anak-anak dapat menerapkan cara cuci tangan yang baik dan benar, serta anak-anak dapat menerapkan etika batuk yang baik dan benar, yang mana ketika hal tersebut dilakukan dapat memutus rantai penularan COVID-19 pada anak-anak. Untuk mengatasi masalah kedua, yaitu dilaksanakan program Mensana in Corpore Sano terkait sosialisasi door-to-door tentang manfaat vaksin dan pentingnya program vaksinasi di masa pandemi dengan sasaran yaitu Ketua RT 1 sampai dengan RT 5 Dusun Jasem dan Kepala Dusun Jasem serta Kepala Desa Jepangrejo. Terima kasih pada Mbak Linda telah melaksanakan program KKN dari Fakultas Hukum Undip Semarang, yang mana dalam pelaksanaannya ya, sesuai dengan petunjuk dari dosen pembimbing bahwa melakukan kegiatan yang intinya fokusnya pada penanganan COVID-19. Dari beberapa kegiatan Mbak Linda telah mengikuti, membantu petugas vaksinasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas Blora Kota pada jadwal yang sudah ditentukan di Balai Desa Jepangrejo. Alhamdulillah ya, bisa dibantu memberi informasi pada masyarakat khususnya di Jasem, Dukuh yang beliau tempati. Ini sudah ada peningkatan, banyak masyarakat yang sudah ikut vaksin, baik itu di vaksin ke-1 maupun vaksin kedua. Dari masyarakat sendiri memang tidak mudah untuk memberi pemahaman manfaat vaksin, khususnya dari mereka yang wawasannya kurang. Ya, kebetulan di Jepangrejo ini banyak masyarakat yang pendidikannya rendah. Namun demikian karena kebutuhan sekarang para masyarakat sudah banyak yang sadar untuk betapa pentingnya vaksin COVID-19 ini harus dilaksanakan, yang
kebetulan dari pengalaman beberapa waktu yang lalu di Dasem itu ada yang kena COVID-19, baik sampai opnam maupun bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, maka dari itu Mbak Linda telah membantu kegiatan di desa kami, Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ini. Ya, semoga masyarakat menjadi lebih sadar pentingnya COVID-19. Terima kasih kepada Mbak Linda dan semoga bermanfaat bagi Mbak Linda sendiri dalam kegiatan perkuliahan maupun kegiatan yang terkait pada kegiatan yang lebih luas lagi di Undip Fakultas Hukum tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan diadakannya sosialisasi door-to-door kepada perangkat desa setempat yaitu harapannya perangkat desa setempat dapat merangkul warga masyarakat sekitar yang belum atau tidak mau melakukan vaksin. Selain itu, harapannya perangkat desa setempat dapat selalu mengingatkan warganya untuk tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan 5M. Karena meskipun pandemi COVID-19 sudah landai, bukan berarti COVID-19 sudah usai. Maka harapannya seluruh perangkat desa dan seluruh warga dapat bekerja sama dalam memutus rantai COVID-19.